Topik kita kali ini akan membahas mengenai font group pada Microsoft Word. Jadi, font group adalah kumpulan fungsi-fungsi yang berkenaan dengan penyesuaian atau customize huruf pada Microsoft Word. Contohnya seperti besar kecil huruf, gaya, warna, dan lainnya. Dalam menggunakan font group, beberapa fungsi darinya dapat kita akses melalui shortcut yang akan kita bahas akhir. Dan grup ini juga merupakan grup yang akan sering kita gunakan ketika bekerja dengan Microsoft Word. Jadi untuk memahami semua fungsi yang ada dalam grup termasuk shortcut-nya menjadi sangat disarankan. Sebelum melanjutkan pembahasan, langkah baiknya kita mengetahui default atau setup awal dari berkas kita seperti bisa kita lihat di sini menggunakan font Calibri dan size-nya 11. Yang pertama akan dibahas adalah theme font atau font tema. Jadi Microsoft Word memiliki banyak varian tema font untuk kita gunakan. Kita dapat memilihnya menggunakan drop-down yang ada di font group ini. Nah, bisa kita lihat di sini banyak sekali font tema yang bisa kita gunakan. Contohnya, biasanya untuk membuat sebuah tugas sekolah, kuliah, akan menggunakan tema Times New Roman. Kita pilih ini. Caranya block, kemudian pilih Times New Roman. Oke, seperti itu. Yang kedua adalah font size. Jadi, dalam menyesuaikan ukuran terdapat dua opsi, yaitu menggunakan drop down untuk memilih secara spesifik ukuran yang kita mau, atau juga dapat menggunakan increase button untuk menambah dan decrease button untuk mengurangi nilainya. Contohnya seperti ini. Kita blok, kemudian kita pilih drop down untuk size-nya, misal sini 20. Lalu, kita juga dapat menggunakan increase button untuk menambah secara bertahap, kemudian decrease button untuk mengurangi ukuran font secara bertahap. Yang ketiga adalah change cache. Jadi, fungsi ini memiliki peran untuk menyesuaikan besar kecil huruf. Di dalamnya terdapat beberapa opsi. Jadi, font case itu terletak di sini. Di dalamnya terdapat opsi-opsi yang sangat berguna. Ya, contohnya seperti ini. Ketika kita membuat suatu judul yang kebetulan ini menggunakan huruf kapital untuk setiap huruf paling awal kata, maka ketika kita ingin membuat semuanya itu menjadi kapital, daripada kita tulis ulang semuanya, lebih baik kita pilih teks yang akan kita uppercase, kemudian klik uppercase. Uppercase ini akan membuat semua huruf yang kita pilih itu menjadi upper atau besar, kapital semua. Nah, contohnya seperti ini. Berikutnya, font style. Jadi, font style memiliki peran bagaimana gaya font itu ditampilkan. Pada contohnya, apakah ingin ditampilkan menjadi tebal, miring atau italic, garis bawah, coret atau strike. Jadi, contohnya seperti ini. Kita pilih teks yang kita mau, kemudian untuk menebalkan, kita pilih fungsi bold. Untuk italic, pilih fungsi italic, underline. Oke, dan untuk underline ini memiliki opsi garis variasi lainnya, seperti yang double, atau tebal, atau ini dash, dan lainnya. Kemudian strike through ini untuk menyoret teks, seperti ini. Kemudian terdapat juga subscript, biasanya digunakan untuk rumus-rumus kimia. Di sini contohnya ada O2. Nah, biasanya ini ditulis duanya itu kecil ya di bawah. Caranya kita pilih, kemudian kita subscript seperti ini. Dan ada juga superscript. Superscript ini kebalikannya. Ini contohnya untuk biasa digunakan dalam bilangan berpangkat. Misalkan untuk menulis 2 pangkat 5, maka pilih ini, kemudian klik superscript. Oke, jadi tampilan akan seperti ini. Selanjutnya, text effect dan typography. Fungsi ini merupakan sebuah drop-down button yang berisi varian efek teks yang dapat diaplikasikan pada Microsoft Word. Ya, contohnya seperti menambah shadow, outline, reflection, dan glow pada teks. Nah, kita ambil contoh, kita blok semua ini, kemudian pilih text effect dan typography. Di sini banyak sekali varian untuk membuat teks ini menjadi memiliki efek. Mungkin ada yang lebih lanjut lainnya, seperti outline, shadow, reflect, atau yang sudah disediakan seperti ini. Dan kita dapat menyesuaikan sesuai kebutuhan. Lanjut, berikutnya mengenai text highlight color.
Bisa kita sebut sebagai fungsi untuk menambah warna background pada teks atau juga untuk menandai atau sorotan beberapa kata atau kalimat yang penting. Contohnya, misalkan kita memiliki sebuah kalimat seperti ini, kemudian kita akan menyoroti teks yang penting. Anggaplah font group. Setelah itu, kita pilih teks highlightnya menjadi warna hijau. Ini akan mengubah background dari fontnya menjadi warna hijau. Berikutnya adalah font color, jadi sesuai namanya, fungsi ini bertujuan untuk memberi warna pada font kita. Tidak hanya itu, fungsi ini dapat menambah gradien pada fontnya. Oke, contohnya kita ambil dua kata, kemudian pilih warnanya, contohnya merah, gradien kita pakai ini. Ya, bisa seperti ini. Oke, berikutnya adalah clear all formatting. Jadi clear all formatting ini digunakan di mana kita membutuhkan sebuah objek, teks, paragraf, atau lainnya, tetapi tidak dengan formatnya. Maka fungsi inilah yang tepat. Fungsi ini akan menghapus semua format, baik itu warna, efek, bahkan ukuran sekalipun. Nah, jika kita ingat-ingat, di awal itu default dari tema fontnya, kemudian ukurannya, kita itu ada di Calibri, kemudian font size-nya itu di 11. Contohnya, kita ambil ini satu kalimat kita blok, kemudian clear all format, maka akan kembali ke default awal dari format berkas yang sudah tersedia di awal. Terakhir dan tidak kalah penting mengenai shortcut. Tidak semua fungsi memiliki shortcutnya, tetapi inilah beberapa fungsi yang memiliki shortcut pada font group. Yang pertama, untuk bold atau cetak tebal, kita bisa menggunakan CTRL plus B, italic CTRL plus I, underline CTRL plus U, strike through atau coret tengah menggunakan CTRL plus Shift plus X, subscript CTRL plus Shift plus underscore, kemudian superscript CTRL plus Shift plus tanda plus, kemudian increase font bisa menggunakan CTRL plus Shift plus lebih besar dari, dan decrease font bisa menggunakan CTRL plus Shift plus lebih kecil dari. Untuk clear formatting dapat menggunakan CTRL plus spasi. Nah, misalkan kalian mencoba semua shortcut ini namun ada beberapa yang tidak berfungsi, kemungkinan itu karena shortcutnya belum di setting. Jadi kita dapat men-settingnya secara manual. Nanti akan bahas di video berikutnya.